Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Ersbun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tim pembela ulama dan aktivis hari ini mengirimkan surat ke Biro Wasidik, ini Biro Pengawasan Penyidikan di Mabes Polri, dan minta agar dilakukan gelar perkara ulang. Ya, karena menurut mereka kemarin itu gelar perkara dan yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik dan itu karena itu asli, itu dipertanyakan gitu. Itu tidak sesuai dengan kaidah scientific crime investigation yang selama ini digembar-gemborkan oleh kepolisian. Ya pasti urusan ijazah ini masih akan panjang berlanjut. Karena satu hal sebetulnya, publik tidak yakin atau bahkan sangat meragukan keterangan saintifik dalam tanda petik yang diuraikan oleh laboratorium forensik Polri. Dan itu yang akan jadi dugaan makin kuat bahwa ada pemalsuan metode saintifik. Kan itu dasarnya itu. Apapun kita hormati bahwa Polri memiliki laboratorium forensik yang terandal. Masalahnya bukan soal kapasitas uji reliability dari laboratorium itu, tetapi impact atau pertimbangan-pertimbangan sosiopolitis di belakang uji saintifik itu. Jadi kalau pertimbangan pertama untuk meyakinkan publik, sebetulnya tidak ada gunanya rasionalitas dari suatu uji di laboratorium. Karena publik sudah menduga lebih awal bahwa lembaga-lembaga penguji ini itu tidak transparan. Kan itu dasarnya. Bahwa Presiden Jokowi dari awal adalah pembohong. Bahwa Presiden Jokowi masih punya pengaruh di dalam banyak institusi negara itu. Bahwa Presiden Jokowi ingin terus ada di dalam putaran opini publik untuk memungkinkan isu ini dia menangkan, sehingga ada investasi baru pada anaknya, bahwa secara moral dia bersih, bahwa secara legal dia sudah teruji, bahwa secara material barang itu adalah asli. Tetapi opini publik berkembang dengan cara yang berbeda. Bahwa dari awal tipu-tipu Jokowi itu dari soal SMK yang udah berkali-kali diucapkan itu tidak ada yang betul-betul dia bisa buktikan tuh. Jadi sekali lagi kita mau lihat dimensi lain dari uji saintifik. Kita tahu bahwa kesempatan untuk meneliti asli tidaknya benda itu memang terletak pada kapasitas metodologi dan kepekaan dari alat-alat pengujian itu. Yang menjadi masalah sekali lagi adalah apakah publik percaya bahkan sesuatu yang diuji secara terbuka itu. Jadi sebetulnya pihak kepolisian lakukan ujian yang betul-betul minimal melibatkan publik, bukan hanya dengan alasan bahwa kita punya peralatan yang reliable. Betul dari segi ilmu pengetahuan, tetapi ini bukan lagi soal ketajaman atau kapasitas pengujian saintifik itu. Ini sudah menyangkut kepercayaan pada lembaga pengujinya. Nah itu yang mesti dibetulin dulu. Jadi selama lembaga penguji ini kurang dipercaya rakyat, karena ada soal-soal di belakang itu, ada konteks yang membuat orang meragukan hasil ujian itu, tetap akan jadi problem di dalam persaingan opini publik. Jadi saya kira itu poin awalnya. Yang sampai sekarang ini masih dipersoalkan, bahkan menjadi meme segala macam itu adalah diksi yang digunakan oleh polisi, karena ya katanya dengan ijazah pembandingnya identik gitu, ada 3 ijazah pembanding, ya makanya itu simpulkan asli. Masalahnya kan kemudian ijazah siapa yang digunakan sebagai pembanding, apakah ijazah itu asli juga gitu. Kalau sama-sama ijazah nggak asli dan kemudian identik, ya namanya juga sama-sama nggak asli. Ya terutama upaya untuk menyimpulkan seolah-olah setelah diuji forensik maka kasusnya ditutup kan, karena tidak ada unsur pemalsuan di situ. Soal yang kemudian tumbuh adalah Presiden Jokowi sendiri menginginkan itu dilanjutkan supaya terbuka di pengadilan. Itu berarti ada barang yang sudah legal nanti dibawa ke pengadilan, lalu oleh pengadilan menyatakan bahwa oke, kasus ditutup karena setelah dapat limpahan kasus dari kejaksaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan kepolisian, maka itu adalah asli, lalu selesai kasusnya. Kan bukan begitu cara pembuktiannya kan. Kan kita tetap menganggap bahwa
apa yang diuji di laboratorium itu ada barang bukti yang harus diperiksa kembali dalam sistem pembuktian di depan pengadilan, bukan dibuktikan di laboratorium. Kan kasus pidana itu dibuktikan di dalam keputusan hakim, bukan keputusan Bareskrim misalnya. Itu prinsipnya di situ. Jadi status dari barang yang diuji itu tetap ada barang bukti. Barang bukti itu dibawa ke pengadilan. Lalu soalan di situ, apakah barang bukti ini yang sudah dinyatakan sebagai legal atau pakai istilah apa kemarin yang diperdebatkan, identik itu. Jadi skripsi Jokowi yang dinyatakan identik itu diuraikan secara saintifik di depan pengadilan oleh saksi-saksi ahli, baik dari tergugat maupun penggugat. Lalu diuji di situ tuh, apakah argumen untuk menyatakan barang itu identik sudah cukup untuk menyatakan bahwa barang itu legal. Kan beda itu kan. Nah, soal legal tidaknya itu juga masih ada catatan yang akan diperdebatkan. Bahwa legal artinya barang yang identik itu dimiliki secara sah oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Bukan barang yang identik itu dimiliki secara tidak sah. Maka ya walaupun dia identik, dia ilegal karena dimiliki secara tidak sah. Nah, kepemilikan sah tidaknya itu proses pembuktiannya juga panjang tuh. Atau masih juga dipertanyakan bahwa dia disebut identik dengan sesuatu yang memang identik dengan apa yang diperiksa. Jadi apakah yang source pertamanya itu juga sesuatu yang asli atau juga sama-sama sekedar identik tetapi tidak asli kan? Dua hal yang tidak asli bisa identik memang. Jadi itu yang kemudian jadi debat, ini identik atau otentik gitu. Itu soal hal-hal yang menyangkut sistem pembuktian di dalam dunia akademis itu. Pembandingnya harus otentik dulu, baru yang dibandingkan itu dinilai identik dengan yang otentik kan. Begitu logikanya itu. Jadi sekali lagi ini masih akan panjang dalam urusan baru dalam urusan pembuktian saintifik dia udah akan mengalami pengujian metodologis. Kalau sudah begini kendati dibawa ke depan hakim di persidangan dan tetap dinyatakan asli gitu, publik juga tetap tidak bisa percaya. Ini saya kira yang sekarang ini yang membuat complicated persoalan ijazah Pak Jokowi itu. Ya juga harus dipertimbangkan karena ini menyangkut skandal kepala negara. Walaupun pada akhirnya dinyatakan sebagai oke di pengadilan, di Bareskrim itu memang asli, di pengadilan dibuktikan bahwa itu legal, tetapi opini publik sudah berkembang terlalu jauh dan ya publik tetap akan menjibirkan bahwa tidak mungkin itu otentik tuh, tidak mungkin itu diperoleh secara legal karena reputasi Jokowi ada tukang tipu, kira-kira begitu. Ini akan memberatkan percakapan politik. Kan nggak mungkin dipastikan bahwa setelah dinyatakan berhasil di pengadilan maka Roy Suryo CS itu sudah dihukum lalu selesai problem. Oh enggak, karena orang melihat ada dimensi lain dalam soal ini, itu pemalsuan keadilan. Apakah keadilan yang ditempuh di dalam ruang pengadilan itu betul-betul adil? Iya, kalau kita tahu sistem peradilan kita dari dulu betul-betul pro justitia. Tapi kan kita tahu bahwa keadilan pengadilan kita itu lebih banyak pro politisi bukan pro justitia. Dan itu yang menyebabkan orang meragukan. Jadi keraguan itu akan berbekas terus dalam politik kita sampai 5 tahun ke depan. Pak Prabowo akan mengalami kelelahan psikologis untuk membantah misalnya kan sudah diputuskan pengadilan, oh ya diputuskan pengadilan legal tetapi tidak legitim oleh rakyat. Itu semua yang kita tahu dalam sejarah. Banyak hal yang pada akhirnya memang mesti kita kembalikan pada akal sehat publik. Dan the public use of reason ini, penggunaan akal oleh publik ini, itu basisnya sejak 10 tahun lalu yang berupaya untuk meneliti apakah Jokowi betul-betul menggunakan juga cara berpikir yang sama, yaitu menggunakan akal, menggunakan reason untuk urusan publik. Ternyata tidak, karena di dalam politik dinasti tidak ada public use of reason. Yang ada adalah the use of dynastical interest, kan soal-soal semacam itu. Jadi tetap saya mau uraikan ini dengan satu variabel yang harusnya conditional, yaitu kepercayaan publik. Nah, meyakinkan publik itu nggak bisa segera dengan meyakinkan bahwa barang itu sah. Publik bahkan mau mengatakan ya sah, tapi kami mau raba dulu tuh, kami mau uji dulu, kami mau lihat dulu tuh barang itu tuh. Jadi barang yang sekarang sedang disebut sebagai ijazah itu udah jadi semacam komoditas sensasional bagi publik. Nah itu susahnya tuh. Dan tentu adalah hak dari
mereka yang akan dipenjara oleh kasus ini untuk ya nanti akan naik banding lagi mengatakan oke, kami udah dipenjara tapi kami masih punya hak, udah diputuskan penjara misalnya Roy Suryo CS, tapi kami punya hak untuk meminta lembaga yang lebih kredibel untuk menguji itu. Tidak mungkin ditutup oleh hakim karena ilmu pengetahuan dari segi forensik itu kan berubah-ubah kan. Nanti mungkin disebut bahwa iya mesin yang dimiliki oleh polisi itu yang tercanggih, oh iya setelah 8 jam ada yang lebih canggih lagi itu. Jadi itu konsekuensi dari menguji secara saintifik. Ujian saintifik selalu dirumuskan secara falsifikasionis, artinya boleh diuji ulang, boleh dibatalkan tuh. Kalau bukan sekedar verifikasi, tapi dimungkinkan untuk dinyatakan salah, kan itu dasarnya. Nah, falsibilitas inilah yang harusnya juga dipahami sebagai senjata metodologi opini publik yang menganggap bahwa semua hal yang diucapkan oleh Jokowi harus dinyatakan mudah dibantah dengan melihat rekod dia sebagai pembohong, kan itu yang sudah terbentuk di pikiran publik. Jadi kita sedang melihat semacam pertandingan antara metodologi ilmiah dan komunitas ilmiah yang justru tidak mempercayai metodologi itu. Nah, kalau kita kembali ke soal gelar perkara ulang ya, Bung Rocky, apakah menurut Anda ini juga bisa menjadi jalan keluar mengakhiri kegaduhan yang terjadi? Ya, kita tahu di dalam pembuktian pidana itu bahkan banyak jenazah yang diminta diotopsi ulang, digali lagi kuburnya tuh, karena dianggap bahwa ada prosedur otopsi atau prosedur forensik yang dilangkahi atau yang tidak lengkap itu intinya. Nah, sekali lagi kita coba bayangkan bahwa keributan ini akan berlanjut terus justru karena Presiden Jokowi masih punya ambisi untuk menempatkan putranya itu sebagai pemimpin di 2029. Selama ambisi itu ada, selama orang juga mencurigai motif-motif pembuktian ijazahnya itu. Sementara Pak Prabowo tentu berupaya untuk ambil wilayah interest lain, yaitu memaksimalkan koperasi, memaksimalkan pengejaran korupsi, memaksimalkan ide sosialisme yang sudah dia mulai sejak pidato di Hari Buruh, memaksimalkan potensi Indonesia untuk tampil sebagai alternatif di dalam perselisihan global, memaksimalkan sumber daya Indonesia untuk dijadikan jaminan investasi, memaksimalkan keamanan regional untuk menjamin stabilitas politik di dalam negeri. Jadi semua hal yang sedang dimaksimalkan oleh Presiden Prabowo dalam upaya untuk menghidupkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa jadi negara yang bertumbuh atas dasar kekuatan sendiri, kemandirian atau berdikari, dan itu yang akan jadi tema Presiden Prabowo pada saat sang presiden berupaya untuk meminta dukungan keyakinan publik bahwa dia bisa menjadi pemimpin Indonesia atau bahkan pemimpin Asia. Pada saat yang sama Presiden Jokowi masih berupaya untuk bukan secara cawe-cawe tapi mengintip kemungkinan untuk meloloskan lagi putranya itu untuk masuk dalam persaingan politik 2009. Jadi Prabowo berupaya untuk mengangkat secara makro Indonesia ini supaya bersinar ke luar negeri, sementara Jokowi hanya berupaya untuk memastikan bahwa Gibran akan jadi presiden di 2009. Nah, ketegangan paradigmatik inilah yang akan mempengaruhi percakapan politik ya mungkin 1-2 tahun ini juga. Menghadapi reshuffle yang pasti terjadi itu juga akan diwarnai oleh semacam ketegangan psikologis antara mantan presiden yang masih punya ambisi untuk menempatkan pengaruhnya dia di dalam kabinet Prabowo, sementara Presiden Prabowo sendiri berupaya untuk untuk ada di atas persoalan ini karena desakan atau urgensi untuk cepat-cepat memberantas korupsi, cepat-cepat menghasilkan kesejahteraan rakyat. Kita bisa nonton itu sebagai problem yang harusnya bisa diatasi secara cepat kalau ada kejujuran dalam lembaga-lembaga demokrasi kita. Salam akal sehat. Yes. Salam akal sehat.